2 Timotius pasal 4. Penuhilah panggilan pelayanan. Ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini luar biasa nasihat Rasul Paulus kepada gembala muda yaitu Timotius, agar Timotius dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai pemberita Injil. Seorang pemberita Injil itu adalah seorang yang tegas, tetapi penuh kesabaran. Seorang pelayan Tuhan itu adalah seorang yang disiplin, yang mampu melayani akan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kenapa seorang pemberita Injil dapat melayani Tuhan dengan penuh waktu? Sebab hari-hari hidup manusia itu selalu berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya hal pertama yang Timotius lakukan melalui nasihat Rasul Paulus ini adalah beritakan firman Allah, sedia baik ataupun tidak baik waktunya. Dia harus siap sedia baik ataupun tidak baik waktunya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, dia harus menguasai diri dan dia siap menghadapi semua tantangan kehidupan itu dengan penuh kesabaran. Luar biasa. Agar kerajaan Allah di bumi ini boleh terjadi dan kehendak Allah yang patut terlihat di atas dunia dan di dalam kehidupan orang percaya. Lanjut dengan ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah sedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, dan pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini berbicara tentang dirinya Rasul Paulus. Dia meyakini, dia sadar bahwa pelayanan yang dia lakukan itu tidaklah mudah. Kalau kita melihat misi Rasul Paulus dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, sungguh sangat menyedihkan. Dia sedang melayani Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, namun dalam perjalanannya suka dan duka
penderitaan, cobaan, penjara, penghakiman, penangkapan yang terjadi. Namun di dalamnya dengan gigih dia terus melayani Tuhan. Dan dia sudah merasa bahwa Allah sudah menyediakan mahkota. Mahkota yang khusus bagi Rasul Paulus. Itu dia punya keyakinan. Dia merindukan kedatangan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita belajar. Menjadi perenungan dalam hidup kita. Kadang orang merindukan kedatangan Tuhan Yesus tanpa dia melayani Tuhan, tanpa dia melakukan kehendak daripada Allah yang hidup. Hal lain tidak butuh, tidak perlu. Yang penting Yesus datang menyambut saya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Itu dia datang membawa upah bagi mereka yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan setia. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kehidupan kita ya, selagi kita hidup di dalam dunia ini, penuhi panggilan untuk diri kita sendiri, di mana Allah sudah memilih kita menjadi pelayan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab di tengah dunia ini. Jadilah seorang ibu di antara anak-anak dan bapa. Jadilah seorang bapa di antara ibu dan anak-anak. Jadilah diri menjadi seorang gembala di antara seluruh kawanan domba, yaitu jemaat Tuhan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dalam tugas apapun. Dengan menunaikan tugas dan pada ujung kehidupan Tuhan akan membalas kita dengan pahala. Mahkota kebenaran itu sudah disediakan Tuhan dan dia akan memberikan kepada setiap orang yang setia dan gigih dalam melaksanakan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-18 berbicara tentang pesan terakhir. Mari kita baca. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaknya engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang dapat membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari tiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus
pada saat perjalanan pekabaran pemberitaan Injil, di mana ada tempat-tempat yang dia menghadapi dengan tantangan yang begitu berat, sangat menentang terhadap Rasul Paulus dan berita yang sedang dia bawakan. Sampai rombongan orang yang sedang berjalan bersama, satu tim bersama-sama dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus, itu saja mereka berpisah. Ada yang kembali ke kampung, ada yang kembali mendapatkan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh pekerjaan sehingga tinggalkan roda pemberitaan Injil. Ada juga dengan kesibukan-kesibukan lain mereka tinggal di salah satu tempat. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati kepada Timotius agar dia terus berwaspada, jangan sampai dia dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang jahat, sehingga jangan sampai dia mudah lepaskan dari tugas pemberitaan Injil. Itulah sebabnya setiap orang yang dengan gigih melayani Tuhan di tengah dunia ini, pasti penyelamatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan para hambanya. Sungguh luar biasa. Alangkah baiknya setiap langkah-langkah para pembawa dan pemberita Injil di tengah dunia ini. Tuhan memperhitungkan setiap keringat. Tuhan memperhitungkan setiap air mata. Tuhan juga memperhitungkan keberadaan kehidupan, kekurangan, keterbatasan. Tantangan apapun yang dia hadapi semua dihitungkan oleh Tuhan Allah sendiri. Ayat yang ke-19 sampai 22 itu berbicara tentang salam terakhir. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, lidahnya itu adalah lidah untuk mengasihi. Lidahnya itu adalah lidah untuk memberkati orang lain. Lidahnya itu adalah doa bagi orang lain. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir dengan semua tantangan demi tantangan. Terus kita sampaikan salam kepada setiap orang-orang beriman yang Tuhan sudah bentuk melalui darahnya, dibuatnya menjadi satu tubuh di dalam tubuh Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam perjalanan kehidupan kita, penuhilah panggilan Tuhan itu dan tunaikanlah tugas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah diri menjadi pribadi yang diberkati untuk memberkati dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.